Halo guys, kembali bersama gue aja di sesi opini aja episode kedua. Ya. Belajar hidup dari seorang Uchiha Itachi, itu adalah judul dari opini aja episode kedua kali ini. Ya. Kalau kalian tahu ada serial anime bernama Naruto ya. Yang dimana serial anime Naruto ini adalah anime terbesar ketiga sepanjang sejarah di bawah Dragon Ball dan One Piece ya. Dimana di salah satu tokoh Naruto itu ada tokoh yang sangat gue kagumi dan menjadi inspirasi gue dalam kehidupan. Dia adalah Uchiha Itachi. Uchiha Itachi adalah kakak kandung dari salah satu pemeran utama di serial Naruto, yaitu Uchiha Sasuke. Dimana kisah hidup seorang Itachi Uchiha ini menurut gue kisah hidup yang sangat inspirasional gitu ya, sangat inspiratif gitu. Oke, kita akan bahas soal kehidupan Uchiha Itachi di serial Naruto ini ya. Uchiha Itachi lahir dari keluarga terpandang di klannya, di klan Uchiha ya. Dimana dia adalah anak dari ketua Uchiha bernama Fugaku Uchiha. Dia adalah anak pertama dan paling tua gitu ya, anak laki-laki pertama. Sejak lahir, Itachi Uchiha sudah menunjukkan bakat yang luar biasa gitu ya, terutama dalam segi intelijensi, kepintaran gitu, kecerdasan. Dimana di usia 7 tahun Uchiha Itachi sudah lulus Akademi Ninja ya. Dimana kalau anak-anak biasa lulus Akademi Ninja itu kan biasanya usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun ya, rata-rata di 12 tahun. Uchiha Itachi sudah lulus dari Akademi Ninja di usia 7 tahun. Dan di usia 7 tahun dia sudah memulai petualangannya sebagai ninja dan diberi misi-misi kecil gitu. Sejak Itachi Uchiha diberi misi-misi kecil di Konoha ya, di desanya, Uchiha Itachi ini melihat banyak hal sepanjang dia menjalankan misi-misi kecil ini, dimana dia melihat sejarah desanya, dia melihat sejarah klannya, dia melihat ideologi desanya, dia melihat ideologi klannya, dia melihat banyak hal yang sebelumnya dia belum lihat. Dan dengan semua yang dia lihat, ini yang membuat dia tidak terikat dengan ideologi Konoha ataupun ideologi klannya. Jadi otaknya tuh sangat bebas gitu. Hingga akhirnya Uchiha Itachi ditarik ke Anbu. Ya, Anbu Konoha gitu, yang merupakan bisa dibilang tentara elit ya yang ada di Konoha. Jadi dia yang awalnya menjalankan misi-misi kecil, karena dia sekarang dipromosikan ke Anbu, dia sekarang menjalani misi-misi yang lebih penting gitu, yang super penting gitu untuk desanya. Tapi bukan hanya sebagai Anbu Konoha, dia juga oleh klan Uchiha itu juga dijadikan agen, bisa dibilang. Dimana dia dijadikan agen penting gitu ya. Jadikan agen penting untuk misi-misi klan Uchiha. Jadi dia ini adalah agen di dua belah pihak gitu. Jadi kayak gitu. Dengan bakatnya yang luar biasa, dia mampu menyelesaikan semua misinya dengan sangat tertib dan disiplin. Dengan seluruh bakatnya gitu ya. Ada hal mengenaskan yang terjadi ketika Uchiha Itachi berusia 13 tahun. Dimana dia sudah mulai melihat perselisihan antara desa Konoha dan klan Uchiha. Dimana klan Uchiha ini ada di desa Konoha ya, salah satu klan yang ada di desa Konoha. Dimana klan Uchiha merasa bahwa mereka dipinggirkan, diasingkan oleh desa Konoha, sementara desa Konoha sebenarnya tidak berusaha sebenarnya untuk menyingkirkan Uchiha. Hanya aja desa Konoha menganggap Uchiha adalah klan yang berbahaya sehingga harus lebih diawasi gitu. Dan pertentangan pandangan ini yang membuat situasi desa Konoha dan Uchiha ini memanas gitu ya. Memanas, dan akhirnya Itachi Uchiha gitu ya yang membuat gitu ya, Itachi Uchiha ini
merasa bingung sebenarnya harus membela yang mana, karena dia tidak terikat kan gitu, karena dia sudah mengetahui banyak hal gitu ya, dimana dia ibaratnya di desa Konoha disuruh oleh desa Konoha untuk mengawasi klannya sendiri gitu ya, dan klannya menugaskan dia untuk mengawasi desa Konoha, jadi bingung gitu karena dia sebagai agen ganda gitu kan. Sampai pada akhirnya klan Uchiha itu berinisiatif untuk menggulingkan pemerintahan desa Konoha dan mengambil alih desa Konoha. Nah, Itachi Uchiha yang mengetahui rencana ini harus membuat keputusan sulit. Apakah dia akan bergabung dengan desa Konoha atau bergabung dengan klannya? Karena dia tidak terikat dengan dua-duanya. Dia dibuat keputusannya sulit, dimana kalau dia membela klannya, klan Uchiha, maka dia akan ikut berperang dengan klan Uchiha melawan desa Konoha, dimana itu melibatkan adiknya juga. Tetapi kalau dia membela desa Konoha, ya, Itachi Uchiha harus membunuh seluruh teman klannya kecuali adiknya, dimana desanya ya berjanji untuk melindungi adiknya, karena desa kan sudah tahu kalau Itachi ini akan menjadi buronan setelahnya gitu ya, maka dia harus membuat pilihan, dan akhirnya dia membuat pilihan untuk membunuh teman-teman klannya dan menyisakan adiknya sendirian. Maka itu akhirnya dia lakukan, dan setelah itu dia menjadi ninja yang dianggap berkhianat gitu, dimana yang tahu soal konfrontasi ini ya hanyalah pemerintahan Konoha gitu. Jadi Itachi akhirnya pergi sebagai ninja yang dianggap pengkhianat dan akhirnya masuk ke Akatsuki, dimana dia sebelumnya punya perjanjian dengan ketuanya Akatsuki, dimana kalau dia bergabung dengan Akatsuki, Akatsuki tidak akan mengganggu Konoha ya, Akatsuki tidak akan mengganggu adiknya. Intinya Itachi ini masih berusaha untuk melindungi desa Konoha dari luar gitu ya, meskipun dia dianggap ninja pengkhianat oleh desanya sendiri. Jadi itu kisah hidup seorang Itachi Uchiha, dan sampai pada akhirnya gitu ya, karena adiknya Uchiha Sasuke menaruh dendam kepada Itachi, akhirnya setelah Sasuke banyak berlatih selama 10 tahun kurang lebih, akhirnya Sasuke bertemu dengan Itachi dan terjadilah pertempuran gitu ya, dimana sebenarnya pertempuran itu sudah direncanakan oleh Itachi sendiri sebenarnya, dimana Itachi yang sudah sakit-sakitan dan dia ingin melepaskan segel dari Orochimaru, segel Orochimaru yang menempel di Sasuke. Dia akhirnya membuat yang namanya pertarungan dimana sebelum Itachi meninggal di hadapan Sasuke, Itachi sempat melepaskan segel Orochimaru supaya Sasuke terbebas dari segala kutukan yang dia punya. Jadi bahkan sebelum mati pun dia masih berusaha untuk berguna gitu, untuk adiknya, untuk desanya. Dimana setelah dia mati pun ideologinya, cara dia melindungi desa itu masih terbayang-bayang oleh adiknya kayak gitu, karena kan adiknya setelah Itachi mati itu tahu kan segala hal yang sebenarnya dilakukan Itachi gitu. Sampai Itachi di Edo Tensei ya dibangkitkan kembali, Itachi dibangkitkan kembali, dan sekali lagi Itachi menyelamatkan desanya melawan Kabuto bersama adiknya. Dan akhirnya di titik itu Itachi akhirnya mengaku kalau dia sebenarnya melakukan itu untuk melindungi kestabilan di dunia ini, kestabilan desanya. Jadi dia memang bergerak berdasarkan instingnya, dia bergerak berdasarkan kebebasannya, dia tidak bergantung dengan ideologi apapun, dia bergerak berdasarkan nalarnya kayak gitu. Dan akhirnya Itachi mati sebagai pahlawan yang tidak dianggap oleh desanya. Jadi itu adalah kisah seorang Uchiha Itachi. Kisah yang sebenarnya sangat inspiratif karena gini loh, kita juga kan tinggal di negara yang
kita tahu kita banyak partai politik, banyak ideologi gitu ya. Anggap aja negara ini adalah desa Konoha, anggap aja partai politik ini adalah klan-klannya gitu. Nah gue tuh ingin menjadi seorang Uchiha Itachi. Kenapa? Gue tuh nggak mau ikut blok manapun. Contoh kayak kemarin ada pemilihan presiden 3 kan, itu dengan ideologi yang berbeda-beda kan, dengan cara pandang yang berbeda-beda. Nah gue nggak mau terjebak dengan salah satu pandangan. Gue ingin bebas. Kayak gitu. Makanya kisah Itachi ini sangat menginspirasi buat gue. Karena dengan gue berpikir bebas, gue bisa menyampaikan keluhan gue tanpa ada rasa takut sedikit pun. Gue bisa menyampaikan keluhan-keluhan yang gue bisa paparkan gitu. Yang menurut gue hal-hal itu nggak make sense gitu, ngerti nggak? Jadi gue nggak pernah ada niatan untuk, jujur ya, gue tuh nggak pernah ada niatan untuk ikut partai politik apa atau apa, memilih presiden siapa gitu ya, memilih ideologi siapa, itu gue nggak pernah ada kepikiran. Karena menurut gue pikiran gue ini harus bebas. Supaya apa? Ketika gue melihat sesuatu yang tidak make sense itu, gue bisa berbicara gitu. Seenggaknya berbicara aja. Kayak gitu guys. Jadi itu kenapa kisah Itachi Uchiha sangat menginspirasi gue di kehidupan sekarang. Ya, itu kurang lebih.